Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Muhammad Habibi Hasibuan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas. Adapun Bapak fasilitator saya, Pak Parningotan Siagian, dan juga pengajar praktik Ibu Nova Rini Siregar. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah kegiatan di dalam 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dalam modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Di dalam hal ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikannya itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baiklah, dalam hal ini saya akan memaparkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti namanya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 hal. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, dan yang kedua, Ingmatyo Mangun Karso, dan yang ketiga, Tutpuri Handayani. Di dalam trilogi Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, kalimat ini memiliki makna bahwa guru mempunyai kewajiban memberikan teladan. Teladan di sini lebih menjadi suatu sosok yang memberikan contoh yang baik dalam berkata dan berperilaku. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang akan menjadi contoh, sebaiknya harus mampu menahan egonya. Kenapa? Karena profesi guru menempel selama 24 jam sehari. Sehingga dalam mengerjakan segala sesuatu, guru harus mawas diri atau tahu diri. Sebab jika guru melakukan hal yang negatif, maka siswa akan mengikutinya. Karena dari arti saja, guru itu digugu atau ditiru. Adapun trilogi yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ingmatya Mangun Karso. Kalimat ini memiliki makna bahwa sebagai seorang guru, kita harus bisa menuntun dan menyemangati siswa untuk harus berprestasi. Itu tidak hanya berupa piala yang diperoleh dengan mengikuti suatu perlombaan, akan tetapi prestasi juga bisa diperoleh dengan menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan ada pun yang ketiga atau yang terakhir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Tutpuri Handayani. Di sini yang dimaksud Tutpuri Handayani yang memiliki makna bahwa guru sebaiknya memberikan dorongan yang nantinya bisa menciptakan motivasi siswa, menuntun mereka dalam membuat keputusan dan menguatkannya. Guru selalu berupaya untuk memberi nasihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga siswa terbuka wawasan dan pemikirannya. Dan untuk mendukung hal ini, guru harus terus meningkatkan kemampuan komunikasinya. Maka tidak heran bahwa untuk menjadi seorang guru itu berarti kita akan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari dari modul 1.1 ini, adalah saya sebagai guru yang teacher center. Teacher center di mana suatu proses pembelajaran yang hanya berfokus pada guru. Murid hanya mendengarkan, mencatat, dan menjawab soal-soal, dan guru yang menentukan pembelajaran tanpa melibatkan siswa dalam menentukan model
dan gaya pembelajaran. Dalam mengajar selama ini, saya menginginkan siswa-siswa dengan kehendak saya mendapatkan nilai yang bagus dan menguasai pembelajaran yang saya sampaikan dengan baik. Bahkan dalam penilaian pun, siswa harus mencapai KKM sesuai yang saya terangkan ataupun sesuai dengan yang saya targetkan. Ternyata model pembelajaran yang saya buat ini tidak begitu menunjang daya minat para siswa saya dalam mengikuti pembelajaran. Akibatnya, antusias mereka berkurang, merasa jenuh dan bosan. Dan bukan juga mereka saja, juga saya sebagai gurunya merasa jenuh dan kadang-kadang merasa kecewa dan marah. Apalagi ketika melihat nilai mereka setelah selesai ujian. Ya, mungkin karena pembelajarannya hanya berfokus atau berpusat kepada saya ataupun kepada guru. Kemudian beranjak dari hal itu, adapun perubahan yang telah saya lakukan setelah mempelajari dan membaca modul 1.1 ini. Yang pertama, saya merubahnya dari teacher center menjadi student center. Student center adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa yang diharapkan dapat mendorong siswa untuk terlibat dan berperan aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Siswa yang awalnya tidak tahu menjadi siswa mencari tahu. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan dan hak penuh kepada siswa untuk mencari sumber dan bahan pelajaran untuk diangkat dan dipelajari. Dengan mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih yakin bahwa siswa yang sukses itu bukanlah siswa yang nilainya tinggi, siswa yang nilainya bagus, tapi siswa yang sukses itu siswa yang berbudi pekerti luhur, berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka untuk penerapan dan mewujudkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini, cara yang saya lakukan adalah yang pertama, menjadi teladan bagi siswa baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Yang seterusnya, merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Hal inilah yang saya terapkan di dalam bentuk pembelajaran, yaitu berupa di kelas saya. Mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.